datang di Durian Traveler. Ini impian kami bikin Durian Traveler, Durian Store, dan juga ini nih di belakang ini kan menjadi sentra of tempat teman-teman petani durian berkumpul. Jadi tempat ini tempat berlatih, sharing, knowledge. Kebetulan hari ini milestone-nya kita kedatangan dari teman-teman dari petani durian, ahli durian, profesor durian sampai 3 4 tempatnya mungkin saya. Kita akan berdiskusi tentang durian Malaysia dan di Indonesia. Ini yang sebelah atas ini Bapak bisa lihat itu benar-benar durian-durian yang eksplorasi. Jadi memang kita harus menyisakan seperti itu. Nanti next. Dan yang keempat di Bandung. Alhamdulillah mulai berkembang cukup bagus. Dan intinya sih pengen tujuannya paling tidak kita bisa memasarkan durian petani di Karo dan di Bandung. Untuk saat ini hanya baru Pak. Oke, jadi ini sebenarnya tujuan kita. Tujuan kami berdagang berbisnis adalah punya money untuk bikin corporate social responsibility, sebuah main usaha yang bagus. Tapi setelah kami, jadi kita nggak berhenti di sini. Terakhir kami melakukan dengan Pak Catur juga. Kalau dengan ini kita tiap tahun bisa bikin kegiatan yang bagus. Dengan uang segini, insya Allah cukup untuk paling tidak ada yang kita lakukan untuk tadi. Demikian. Terima kasih untuk mengumpulkan teman-teman di sini. Terima kasih. Masih berpertanyaan yang tentang proyek. Oke, mewakili manajemen Durian Traveler Jessica Farm. Jadi sedikit tadi kembali ke awal, kami 2 tahun yang lalu merintis sebuah holding namanya Durian Traveler ID. Ada 2 PT yang sudah membentuk Durian Traveler Jessica Farm dan Durian Traveler Indonesia. Durian Traveler Jessica Farm bergerak di hulu. Ya, awalnya saya seorang petani durian di Kalimantan dan alhamdulillah belum panen. Terima kasih doanya. Akhirnya berkumpul kita. Waktu itu belum ada dukung, kita komunitas. Saya punya sedikit duit, teman-teman punya sedikit duit, saweran beli lahan di Jessica. Ya. Berjalan ternyata ada beberapa teman yang pengen ikut gabung. Ya. Waktu itu kita akhirnya memutuskan membuat PT karena banyak teman yang mau gabung. Ya. Image jualan kafling waktu itu adalah mohok seperti monster. Ya. Dan itu kita akui. Karena tetangga kita juga bermasalah. Disitulah kita membuat sesuatu momok itu kita benahi supaya tidak menjadi monster. Ternyata dengan konsep berkebun bersama, selama itu dimanage dengan baik, no problem. Intinya aset adalah aset, manajemen adalah manajemen. Itu yang kami buat. Jadi berkebun bersama. Jadi saya punya tanah, Sigit punya tanah, Duha punya tanah, Indra punya tanah, bla 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 yang lain, masing-masing sertifikat masing-masing dimanage oleh satu perusahaan yang namanya PT Durian Traveler Jessica Farm. Oke, legalitasnya itu, dan alhamdulillah setahun berjalan kami mengurus konsesi dengan PT. Konsesinya Durian Traveler Jessica Farm adalah 100 hektar, di mana saat ini lahan yang sudah terbuka 40 hektar. Pembebasan lahan sudah 60 hektar, bertahap penanaman per 1 hektar. Sesuai dengan SDM yang sudah terlatih, berapa jumlah SDM yang sudah ready diterjunkan buka lahan baru. Terus seperti itu. Maksudnya konsesi apa? Izin konsesi, perizinan untuk PT Durian Traveler Jessica Farm kita udah punya izin konsesi 100 hektar. Artinya tanahnya milik? Tanahnya kita membeli ke masyarakat. Oke. Udah terbeli? Sudah. 100 hektar belum. Kita baru kurang lebih 60 hektar. Jadi sekarang tertanam berluasan berapa per hari? Tertanamnya kurang lebih di angka hampir 20-an hektar. Untuk pelestarian saja. Dan kita sambil evaluasi nanti. Plus kami juga titipin tuh di beberapa petani. Ada Pak Ketut Kari di Palu kita kasih gratis. Ada Pak Sony di Aceh. Thank you Pak Sony. Ini support kami dari Aceh. Durian Traveler Salam Farm. Ya, Durian Traveler nggak punya tanah di Aceh Pak, tapi punya kebun. Loh, saya preman kok. Gitu. Jadi beliau punya kebun, saya rampas. Jadi sekarang Durian Traveler sebagai butik lah punya berapa varietas yang dikoleksi hingga hari ini untuk durian Nusantara?
Durian Nusantara, Ya. kurang lebih 100. Sudah terkoleksi Oh, 100. ya. Wah, bagus sekali Pak. Berarti selamat Pak. Pak. Ya ini bantuan teman-teman semua yang udah punya koleksi bagus-bagus. Dan ada satu durian namanya lucu Pak, durian janda Oke. dari Sumatera Utara. Utara. Oh, dari Langkat tuh. Iya. Ya. Ya pokoknya dari seluruh Nusantara kami kumpulkan begitu contoh ya. Di minggu ini saya pribadi dengan beberapa teman akan berangkat ke daerah Sumatera bagian selatan karena ternyata ada kiriman sampel kemarin sudah siap yang nama. Jadi kalau kami memang langsung turun ke lapangan, kami cari, kami coba, cocok ya kita jalani. Sertifikasi nomor 55. Yang penting kita adalah bahwa kita akan membuat itu untuk kita sendiri. Intinya itu. Dan nawaitunya Durian Traveler akan membuat 2 PT lagi yang nantinya kita akan publish setelah itu berjalan. Jadi sampai insya Allah nanti mudah-mudahan punya logistik. Harapannya itu. Belajar dari Green Giant Pineapple, sahabat kami yang ada di Lampung, dia udah punya 24 layer bisnisnya di pertanian. Kenapa kita nggak bisa? Impiannya situ Pak Catur. Kan baru impian Pak, jadi atau Enggak, luar biasa. Maksudnya inilah idaman dari petani-petani durian di Indonesia. Bahwa ada pemain seperti Durian Traveler ini yang muncul, yang mengayomi. Jadi kalau kita lihat dari pemerintah saja itu akan lambat. Jadi sekarang bahwa petani punya Durian Traveler sendiri memakai proses plasma dengan inti kan. Maka dari itu diinisiasi kan supaya sebagai inti. Betul. Jadi punya 100 hektar backland, 120 hektaran itu sebagai intinya. Nah nanti plasmanya dari pupuk atau petani lain dari seluruh Indonesia. Betul. Dan itu bagus sekali luar biasa. Mudah-mudahan Pak tapi ya contoh kayak Pak Sony belajar keras lagi Ya. di Palembang. Kan kami juga nggak akan dapat cuan kalau nggak ada suplai Pak. Betul. Kan gitu. Kita sering ketergantungan. Ada ketemu teman lama, Brother Santos katanya kita durian. Bro, lu jangan kemana-mana bro kalau Palembang kan preman Pak. Preman bebas. Begitu juga teman-teman di Malaysia mungkin ya teman-teman beliau siapa Dinacok dan kawan-kawan. Kalau saya telepon dia bilang preman. Oh preman Indonesia kan? Oh ya. Gitu. Tapi preman yang baik Pak. Dan jadi barang saya bayar gitu Pak. Ya. Gitu. Jadi ya itulah Pak. Kita sinergi dengan semuanya dan kita nggak ada politik, kita nggak ada kepentingan apapun juga. Kita swasta murni nyari duit, nyari cuan dengan cara kita. Setuju. Gitu. Itu sih paling penambahan. Bahwa saya bicara dengan Profesor Adis, kita bicara mungkin bagus juga. Kalau dari Malaysia, dari Indonesia, mungkin kita nanti mungkin dari Vietnam, dari Ya, sharing. Thailand, kita punya salah satu profesor dari Thailand. Kalau dari Vietnam profesornya udah ada, nanti kita tahun depan kita mempertemukan para profesor durian dari beberapa negara ini. Lantas saya pikir, oke, kita ketemu di Jakarta. Saya memilih Durian Traveler. Nah, kenapa? Saya menganggap Durian Traveler itu adalah selebriti durian di Indonesia. Sebelumnya, tapi sekarang beliau adalah pebisnis durian. Mungkin dengan dapat dikatakan dengan sedikit neo koperasi kali ada koperasi bentuk baru kah apa juga. Tapi yang jelas Durian Traveler sekarang merupakan suatu image durian Indonesia. Ini de facto seperti itu. Betul. Nah, Saya tambah sombong tadi bro. Iya. Saya mau lihat dari sudut lain. Biasanya di negara manapun juga pertanian yang baru, produk baru akan maju kalau didukung oleh pemerintah dalam finance, izin dan riset. Gitu. Nah, kita tidak boleh membiarkan Durian Traveler gagal. Kita harus sama teman-teman kita support Durian Traveler biar dia yang mengangkat kita semua. Pemerintah sadar bahwa ini kita bisa jadi pemain nasional gitu. Nah, mungkin dengan situ terbuka segala fasilitas termasuk mungkin finance dari bank, termasuk riset, anggaran di Departemen Pertanian itu. Jadi kita harus mensupport Durian Traveler. Thank you. Agar kita juga ikut. Gitu ya. Ya itu pikiran saya. Bagus. Kenapa? Kenyataannya begini. Kebetulan saya seorang
petani juga yang sedikit punya kemampuan terbatas dalam hal finansial. Orang bilang, wah durian 5 tahun udah berbuah, uangnya balik. Durian 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kalau itu kan kita 10 years. 10 years. Baru mungkin tahun ke-10 BEP untuk kos tahun tersebut. Tahun ke-11 BEP untuk kos tahun tersebut minus 3 tahun ke belakang. Tahun berikutnya BEP minus lagi ke 5 tahun belakang. Setelah itu baru ini hitungan saya nggak boleh laptop. Kalau ada laptop saya bisa sajikan semua prediksi termasuk dikalikan dengan angka-angka kesalahannya, saya bisa seperti itu. Jadi kita akan fokus ke durian traveler, bagaimana kita mendukung durian traveler agar mereka sukses. Biarlah mereka bidang komersial, nanti kita bagian petaninya, kita support mereka jual. Gitu, apakah brand, apakah Oci, apakah FK, apakah durian asal lokal, yang penting make money. Yes. Gitu ya, begitu. Lantas saya juga bicara dengan Profesor Reza tadi dengan Pak Aziz, perbedaan dari kita petani Indonesia dengan Malaysia. Kebetulan 2 bulan terakhir saya 6 kali ke Malaysia. Saya berkumpul dengan para petani yang top di Pahang, gitu ya. Saya cerita dengan Pak Reza. Pagi-pagi saya ditelepon, Haryanto, you have to ready at 6 o'clock. I will pick you up. Make sure you have a breakfast first. Jam 6 dia udah datang. Kita naik ke kebun mereka. Saya bilang, saya akan ikut kemanapun Anda pergi. Dia cek pohon. Itu saya udah tahu caranya gitu. Terus jam 12 turun, kita makan siang. Saya pikir saya makan berdua. Tiba sebentar datang ke pekebun-pekebun yang lain. Jadi setiap pekebun itu punya grup. Pekebun dia sebagai owner, sebagai self-employee, sebagai entrepreneur, semuanya. Dan yang hebatnya mereka terbuka semuanya. Pupuknya apa, case-nya apa, obatnya apa, mereka terbuka. Habis makan siang, rata-rata mereka kebun itu punya berapa ekor kan, Pak? oh, Kira-kira average ada yang punya 30 ekor. 30 ekor hektar ya. 10 ekor. Ya. Nah, habis makan siang, Haryanto you follow me. Dia ke tempat yang diambil. Apa dia butuh apa? Apa? Iya. Pupuk foliar, pupuk yang lain, obat segala macam dia bawa. Jam 2 udah sampai di kebun. Mereka langsung diaplikasikan semuanya. Jam 4 mereka turun. Jadi very fast. Jadi durian membutuhkan pelayanan yang cepat. Kenapa? Kalau kita lihat mungkin 2 bulan flowering preparation dan 8 minggu flower growth, 3,5 bulan mature sampai mature, itu timing itu sangat tepat. Membuat pertemuan seperti ini dan harapan setiap tahun akan ada pertemuan yang lebih komprehensif untuk para durian kita. Kita bebas siapa aja, yang penting pekebun durian. Saya harapkan yang nanti datang adalah pekebun durian. Nah, untuk melihat update dari perdurianan, khususnya dapat dikatakan perdurianan dunia, mungkin Pak Aziz nanti akan memberikan brief tentang kondisi di Malaysia. Mungkin setelah itu Pak Sobir, Pak Reza, Pak Catur, ya, mungkin setelah itu kita boleh melakukan tanya jawab. Ada lagi yang ingin ditanyakan dengan saya? Tanya Pak. Silakan. Saya tertarik dengan bikin seminar. Kebetulan tahun ini kita udah ngumpulin dana sekitar 77 juta. Memang dikhususkan untuk bikin seminar internasional. Ini kan kayak berjodoh. Tinggal teman-teman mau di mana. Kalau duitnya kurang kita cari lagi. Yang penting jadi dulu seperti itu Pak.
Ya tolong siapin uangnya dulu, kalau udah cukup kasih tahu saya. Oke, Kekurangannya sama Sumitani. saya sebagai tamu kita kasih kesempatan ke Pak Ajis juga, dan kemudian di sini Pak Ajis paling muda juga usianya. Ya. Saya persilahkan Pak Ajis untuk memberikan brief tentang pertunjukan Malaysia. Mungkin 10 menit, 15 menit ya. Oke, terima kasih Pak Haryanto. Memang daripada 25 Jun hingga 15 Ogos, udah berapa kali dia ke sana ya. Kita ketemu di Penang dengan anaknya, family sekali. Sempat dia makan durian Misteliau dan Tok Koci. Saya ditunjuk bilnya, satu keluarga anak 36 kilo, 80 ringgit sekilo. Itu Tok Koci lah. Lepas itu kita ada lagi Montesi Bangi, itu 1-2 Julai. Ada lagi dia sama. Jadi saya kira dia memang sekarang ini memang dia minat ke sana untuk belajar lah. Saya harap kebunnya memang harap semakin top. Memang dah top. Semalam saya lihat kebunnya memang sudah pas lah. Masih banyak lagi yang perlu dilakukan. Cuma di sini saya akan mungkin ambil kesempatan ya, kerana banyak topik sebenarnya harus buat seminar kan. Kalau nak jemput apa itu pakar dari Malaysia pun bisa. Saya bahagian pengairannya, pengairan penyaliran, terutama penyaliran itu section atau ada yang belum dititik beratkan di mana-mana, waterlogging, drainage dan sebagainya. Kerana sekarang ini di Malaysia sendiri pun irigasi sudah ada, tapi over irrigate, terlampau siram ya. Jadi lemas pokoknya, that part yang. Tetapi izinkan saya cerita sejarah pendaftaran gelum sajalah, kerana banyak topik, saya ambil topik ini. Pergi balik 90 tahun yang lalu ya, kerana perkembangan durian di Malaysia mungkin start 90 tahun yang dahulu, 1930 ya. Kalau di Thailand mungkin di abad ke-19 lagi, dia 300 tahun dulu. Malaysia 90 tahun, Indonesia tahun 84 ya. Pas pendaftarannya, pendaftaran Pada itu ya pada Saksinya masih hidup. masih hidup. Saksinya masih hidup. yang melakukan. Yang melakukan sejak 1984 dan pendaftaran yang pertama. Jadi saya pergi kepada mula-mula tahun 1930 lah. Sebelum 1930 saya kira di Malaysia Thailand ini sama saja, dan durian tumbuh liar di pinggir sungai. Semenjak tahun 30 ke 60 ya, 30 tahun kita mendaftarkan 90 varietas di 1 sampai di 90 ya, sampai 60 sudah 90 varietas. Tapi yang ada sekarang cuma 6 saja yang masih ditanam di 2, 7, 8, 10, 16 dan 24. Yang lain sudah hilang daripada koleksi dan sebagainya. Mungkin ada 1-2 lagi yang masih ada di DCN, di Badi atau Dinas Pertanian. Jadi yang ada 6 sekarang. Di 2 yang paling Pak Adi minat juga. Di 2 dan di 24 masih ada dijual di pasar di sekitar Kuala Lumpur, di Raub masih ada. 7, 8 dan 10 sudah jarang jumpa. Di 8 masih ada lagi di UPN. Jadi 6 turun saja daripada 90. Dari awal pendaftaran di Jabatan Pertanian Malaysia di Serdang dulu. Bangunan pertanian dibangunkan 1930. Pendaftaran pertama di 1 di 2 tahun 1934. Di 24 pada 1937, juga di 16 ya. Apa itu kita pergi kepada 30 tahun yang kedua pula, daripada 1960 ke 1990 ya. 30 tahun yang kedua kita daftarkan 92 varietas.
Di antara ini 92 ini ada lagi beberapa varietas yang masih itulah, umpamanya kita daftar Candi juga sebagai D123. Apa itu Kanyau 1D198, 3 varietas dari Thailand ya, 198 Kanyau dan Montong 159, hanya 3 varietas. Yang lain Keradung Tong, Kupani yang baru belum lagi. Dan 3 varietas ini memang disyurkan oleh Dinas Pertanian Malaysia untuk ditanam kalau kira dulu, kerana varietas ini mungkin lebih enak daripada lokal varietas yang ditanam. Ada lagi varietas yang masih top, ialah di 160 TK. Itu minat Pak Adi juga, sekarang sudah naik taraf sebagai Musang Queen ya. Harga pun sudah hampir-hampir dengan Musang King. Itu 2 TK, kalau siapa yang tidak pernah makan, coba makan TK yang grade A, cuma hasilnya kurang ya, jadi tidak begitu ramai. Masih ada lagi dari Raub yang jual TK. Itu 160, 198 Mas Muar, dulunya masuk ke dunia sebagai D24, tapi sekarang sudah dibatalkannya, sudah 1 Mas Muar 168. Di Kelantan ada lagi 109 kita panggil itu yang jarang ada di sebelah Mata Barat, hanya di Kelantan saja ada. Okey juga. Di 175 iaitu Angker ya, asal dari Penang, tetapi oleh kerana buahnya berat, kulitnya tebal, makannya enak, tapi untuk konsumer rugi belinya ya. Kerana edible portionnya sangat rendah Pak. Itu akhirnya 175 ya. Kita ada sebelum itu pun ada 174 apa tu Haji Sani. Selepas itu okey, tahun 60 kita daftar 92 kan. Dari D91 sehingga D182 ya, 182. Ada lagi kelon yang 181 Haji Sani dan sebagainya. Itu 30 tahun yang kedua ya. 30 tahun yang ketiga daripada tahun 90 sehingga 2020 ya. Kita hanya daftarkan 32 kelon. Okey saja. Mungkin dah 1/3 daripada jumlah 20 tahun sebelumnya. Di sinilah ada di antara D183 hingga ke D214 ya. Ada D197 Musangking dan ada D200 Kochi. Ini di antara 90 ke 2020 ya. Sebelum itu pun ada lagi lah yang apa tu Madi punya kelon di 188, 199 dan di 190 ya, untuk M288 ya. Jadi tapi yang top 2 itulah sekarang ya, di 197 ini sebagai kod ya supaya kita tahu, dan di 200. Selepas di 200 itu sampai ke di 214 ya, sekarang dah keluar tu Peking ya. Tengah hebat sekarang, paling mahal bibitnya, paling mahal buahnya sekarang. Ini viral promosi jualannya komersial Pak. Dan di 201 sampai 208 itu semua dari pendaftaran dari Johor. Sebelum saya pergi ke itu, bermakna sekarang ini tiap-tiap negeri daerah membuat kontes promosi dibantu oleh Dinas Pertanian sendiri supaya tidak ada pemenang dan terus mendaftar Pak. Pendaftaran supaya naik nilai komersial dan sebagainya lah. Dan 216 Jack Sparrow, kita tahu Jack Sparrow ni nama apa. Dan last kali 217 itu Jerai, mengambil kesempatan nama gunung di Kedah, nama gunung Jerai. Itu yang latest lah. Tetapi ini daripada perhatian saya lah. Mungkin saya punya favorite D24 kalau top grade masih bagus, saya tidak tahu. Cuma dia
masalah adaptasi, tenang makan. Kalau di tempat kemarau yang panjang nggak enak karena asal diumpat di Bukit Merah tempat taburan hujan yang sampai 3.000 segini. Ini pandangan saya ya. Pada masa ini saya kira susah kalau ada yang memang maintain dengan OC lah dari segi permintaan dan sebagainya, quality. Mungkin yang bawah ranking sedikit emas semua dan di 24 lah. Itu sajalah. Cuma apa itu, saya ucapkan lagi terima kasih kepada Pak Dato yang mengatur ya. Saya sebenarnya yang minta datang ke sini selepas lama rancang, selepas Covid dan sebagainya. Jadi kalau ada pertanyaan, mumpung Pak Ajis ada, mumpung saya ada, jadi Pak Ajis juga tidak mungkin tidak menjawab karena saya ada. Kalau dia nggak menjawab, pulangnya naik taksi. Jadi silahkan langsung tanya. Kualitas nanti saya sambung sedikit lagi. Kalau karena saya mau undang semua ke kebun saya tahun depan. Ya. Boleh. Oke, belakang kita. Nanti kalau tidak saya sambung dulu, ini perancangan saya seseorang ya, belum lagi ide itu. Cuma saya cerita sama Seli aja, dia sanggup bantu saya. Saya mau buat festival durian, ya di Tanah Merah, tempat asal Musangking. Di Pulau Raya itu di Tanah Merah. Itu tempat di sana jangan panggil Musangking ya, biar sampai di Tanah Merah panggil kunyit atau raja kunyit saja. Karena orang laut yang Musangking, orang asal nggak mau dipanggil Musangking. Sampai di sana tukaran. Ada raja kunyit. Kalau dalam rekod daftaran hanya raja kunyit ada, yang tak ada rekod Musangking. Oh iya. Hanya di Indonesia yang ada MKJL, MK2 ya. Saya ada sijilnya juga ya. Oke. Ini tahun harapan. Ini perancangan saya seorangan, tapi saya sudah jumpa Persatuan Penanam Durian Negeri Kelantan. Diorang sanggup. Universiti Malaysia Kelantan di universitas ada 3 universitas yang personal dan direct, belum lagi official yang sanggup. Saya akan buat ini target peak musim duriannya bulan Julai, pertengahan, kemungkinan 14, 15, 16 Julai. 15 itu hari Sabtu, 16 hari Ahad, 2 hari. Cuma 15 hari Jumat, Manin Sapa awal ada resepsi di kebun saya. Di kebun saya ada koleksi lebih lagi 60-80 jenis durian dan varietas spesies dan sebagainya. Yang regular yang si merah 30 ya. Harap tahun ini nggak berbuah, tahun depan saya lihat buahnya harap ada berbuah semua yang bisa rasa lah. Itu oke. Jadi ada 2 hari. Yang pertama hari Sabtu pagi ada seminar, cuma topiknya nggak tahu. Kemungkinan durian cultivation Thailand, durian Malaysia, durian cultivation Indonesia, dan durian cultivation Vietnam. 4 lagi itu cadangan juga. Karena kalau sebut technical appreciation itu sudah banyak lah di sana. Mungkin saya cadang ini. Itu pagi hari Sabtu. Petang kontes durian Pak. Jadi kontes Raja Kunyit ya, bukan Musang ini ya. Kategori Raja Kunyit ini di sekitar Tanah Merah itu ada sekitar mungkin 2-30 pohon original second generation Musangking yang berumur 50 tahun lebih, paling tua. Di Raub yang paling tua 35 tahun saja. Saya dengan Mas Fili sudah pergi, ada satu yang kebunnya terawal. Jadi ini kontes Raja Kunyit ya. 3 kategori Raja Kunyit, kampung premium, lokal yang top sekitar itu kontes. Ini harapan saya bukan jadi.
Yang ketiga itu registered clone yang dah daftar. Jadi 3 kategori saja. Mungkin kemungkinan 1-2 orang dari sini saya akan latih jadi juri lah. Sekiranya ke sana lah. Tapi taman sendiri ya, tak ada. Saya kecuali ada yang Pak yang sponsor apa-apa. Itu hari yang pertama lah. Tapi saya sendiri kalau jadi buah, saya akan pamerkan 560 jenis buah dari kebun saya. Saya pernah buat pameran ini di Bangkok Resort 2018. Saya pamerkan 55 jenis. Itu pakaian tu yang bantu saya ulang ke rumah itu mau pensan gitu. No, because to collect buah juga kita tak boleh bicara. Saya mau buat kontes, besok kamu kumpul. 1 bulan kita kena kumpul, masuk freezer dan simpan. Bila masuk freezer biasa ya bukan yang berjumlah. Bila keluar jadi hitam. Tapi orang boleh tahu, lihat. Kita nak pamerkan 50 jenis dengan label di berapa semua, Pak. Dengan spesies durang kura-kura yang semua all spesies ada. Itu pameran, itu harapan saya. Tapi saya kalau sekiranya dapat bantuan daripada sponsor dari banyak lagi, ada pameran. Dan hari yang kedua, hari Minggu, ada demonstrasi di ladang. Yang pertama, Batoptra Control with chemical injection by Pemipok again. Ada mungkin demonstration or briefing on irrigation. Dan satu lagi on maybe nutrition and fertilizer management daripada Agrobridge dan syarikat baja di sana lah. Itu 3, tetapi concurrently dari hari pertama dan kedua ada jualan buah, ada jualan bibit, ada jualan produk-produk durian. Ada harap-harap agensi kerajaan lain daripada Mardi atau Fama, banyak lagi agensi yang akan buat kios store tu. Cuma kadang-kadang kita over organizer yang excited, yang orang tak mau datang ya. Itu ada juga. Jadi tarikan itu saya akan bincang dengan Jabatan Pelancongan Negeri. Kita ada Jabatan Integrasi dan Siaran. Kita ada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Kerana kita ada masyarakat yang berbeza tahun. Ini ada satu kementerian untuk projek-projek integrasi yang ada tahun, Pak. Dan saya ada bantuan daripada Persatuan Peranakan Cina Kelantan. Ini Cina yang migration sejak 1900 dulu. Dan tuan yang induk asal Saking pun Chun Jose berasal dari China. Cuma benih durian itu tumbuh di Pulau Raya. Ya. Dan UNP Universiti Kelantan akan membuat heritage Saking Heritage Trail. Cuma dibayar. Cuma kita nak ke pulau itu jabatannya sempit, mungkin bayar saja. This one you have to register your own sekiranya mau buat that tour. Ini rancangan saya. Sudah saya detailkan dengan costing apa semua. Namun yang mana saya cerita ini di sini pertama kali ya. Okey, itulah. Cuma saya haraplah ini nak saya sekiranya jadi. Kerana banyak orang daripada agensi lain yang mau support, bukan semua. Kalau mau Parlimen agensi Dinas Pertanian bukan semua tidak mengarah. Oke, silakan Pak Frans kalau mau tanya, silakan. Ini Pak, soal maaf, saya ditunggu istri saya juga karena saya sama istri lagi dan kesini saya sama jam 3. Jadi saya ingin cerita saja ke Bapak. Yang pertama saya perkenalkan kalau pendaftaran paritas, silakan ke saya. Saya itu ketua Komisi Perlindungan Paritas Tanaman Indonesia. Dan kalau mau pendaftaran paritas untuk komersial, kalau mau jual, saya juga ketua papasan paritas untuk hortikultura. Jadi silakan kontak saya. Jadi di Indonesia sekarang konsep dari pendaftar register di Indonesia beda di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh per daerah. Per daerah. Jadi sekarang ada
bukan paritas, tapi yang berkembang sudah mungkin berapa saya tidak tahu. Tapi yang jelas seandainya teman-teman nanti punya paritas sendiri ingin didaftarkan, silahkan ke kontak saya lah, nanti saya bantu gitu. So we are lucky today. Terakhir terus terang aja yang kita sudah bantu adalah beberapa sekarang banyak dari dari Sumatera dan mulai ada, bahkan yang perlu dicoba nih saya kasih tahu juga. Saya kebetulan ketemu dengan Pak Karim, dan Pak Karim itu teman salah satu konglomerat di Indonesia. Teman, Maksudnya Karim mana, Pak? Karim Hati itu Pak. Karim Dias. Oh, Karim Aristides. oh. Karim Aristides itu ternyata dia teman istrinya salah satu konglomerat di Indonesia. Dan dia mengembangkan salah satu dan brand yang salah satu diajarkan mungkin perlu coba dilihat adalah brand tembaga yang di daerah Bangka itu coba di sana cek. Ini kami bagus. Jadi mungkin salah satu yang perlu dikembangkan. Terus berikutnya lagi barangkali dari sisi saya yang saya sampaikan, mungkin Pak Haryanto, kita tahu persis lah perilaku pemerintah kita kan maunya adalah ke petani. Jadi jangan berharap nanti teman-teman ini bantuannya ke durian level, nggak bakal ada. Yang bisa dilakukan adalah bantuan kepada petaninya durian level. Oh, Petaninya. Karena nggak boleh membantu korporasi. Iya, betul. Bisa Pak, bisa diatur kan kita orang Indonesia paling pintar kalau Nah terus gitu, dan kebetulan ini ada kelasnya Pak Reza, direktur buahnya dulu kan Pak Rudi, sekarang Rudi Purwanto, sekarang yang jadi direktur buahnya muridnya Pak Rudi Purwanto namanya Pak Adi Bardi dari Bali, dulu dari Bali, Sorong tapi oke. Jadi mungkin nanti ketika ini saya bisa ketemu dengan direkturnya, mungkin saya bisa sampaikan, mungkin ini poinnya adalah yang bisa dibantu adalah petani, bukan durian travel. Jadi justru di sini durian travel itu bisa menjadi tadi sebenarnya jadi hub untuk petani-petani terus. Ini yang perlu diinginkan. Ini terus saya juga pernah ikut seminar durian di 2019 November di Thailand yang mengerjakan kaset. Ini jadi bisa saya ketemu dari Vietnam, ketemu dari Malaysia, tapi bukan Pak Aziz ada pekebun muda dari Malaysia. Nah ini yang beda dengan di Indonesia, mungkin yang perlu dikembangkan. Saya senang di sini banyak yang muda-muda. Jadi kalau di Malaysia tuh saya lihat banyak orang pulang dari Amerika, itu pun kan Pak Aziz ya. Sekolah FBA Happy Abroad itu pulang ke ini mau jadi pekebun, itu betul. Itu di Malaysia. Saya juga di Thailand, di Thailand ke sana. Di Indonesia beda. Nah, Indonesia hampir tidak ada. Di Indonesia itu kalau saya lihat itu, mohon maaf, pekebun durian itu kebun durian biasanya orang pengusaha. Nah, orang punya bisnis di mana, baru bikin kebun. Kayak Pak Haryanto kaya dulu, baru bikin kebun. Biasanya kayak gitu. Makanya saya tahu itu karena salah satu konglomerat Indonesia yang pasti produknya dikenal. Banyak orang saya bilang nggak enak. Itu juga bikin kebun durian, tapi ternyata tidak terlalu berhasil. Gitu. Nah ini juga perlu kita lihat. Saya tuh ingin sebenarnya yang muda-muda yang jadi petani, jadi yang punya sekolah, punya bisnis, jangan seperti ada. Saya coba Pak, maaf ya, tunggu dulu. Pak Aziz mungkin Pak Sobir dulu karena beliau mau segera. Istrinya tunggu. Jadi itu barangkali di situ. Nah terus dari sisi kita sendiri buat teman-teman di sini, masalah kita sekarang ke depan. Di Indonesia itu ada dua yang saya lihat betul-betul ke depan. Yang pertama dengan makin banyak hujan seperti ini, yang pertama adalah nanti penyakit layu fusarium. Nah ini kelihatannya teman-teman perlu mencari batang bawah yang memang betul-betul tahan terhadap layu fusarium. Nyarinya bagaimana? Sebenarnya ini sederhana nyarinya. Kalau di satu daerah ada kebun, ada pohon durian yang tua tidak mati-mati, berarti dia sebenarnya tahan terhadap penyakit itu. Nah ini kita jadikan sebagai batang bawah, walaupun nanti ada masalah apakah sesuai atau tidak dengan karena banyak di daerah di Kalimantan saya lihat itu sekarang banyak pohon durian mati itu karena penyakit layu fusarium. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah juga masalahnya adalah tadi makin kesini makin susah makin susah penjatuh. Salah satu contohnya dulu waktu saya pergi ke Bogor ya Pak Reza terkenal dengan durian palu. Sekarang makin tidak ada durian palu. Bukan apa-apa karena duriannya tidak berbuah lagi. Berbunga tapi tidak ada penjangkutnya. Gara-garanya apa? Jujur aja, gara-garanya pabrik semen Cibinong. Jadi pabrik semen Cibinong itu dulu sarang kelelawar di situ.
dia nyari ke Jakarta di Mampok, baliknya mampir di Duren. Nah sekarang dibongkar oleh itu, jadi nggak ada di kebun raya pun sudah nggak ada duren, jadi duren itu tidak ada penyerbunya lagi. Jadi ke depan barangkali kita juga harus berpikir, Pak Reza tadi sampaikan, duren yang memang tidak perlu penyerbukan agar kita biayanya tidak membuat. Dan yang ketiga barangkali yang mungkin dari sampaikan Pak Aziz juga adalah kita perlu melihat juga, mungkin di kami sedang dikembangkan sebenarnya Pak Reza adalah bagaimana betul bahwa dosis pemupukannya sesuai tanah. Pasti tiap tempat beda-beda. Saya pernah dapat case bahwa lebih mudah mengatur sesuatu yang belum ada daripada yang kelebihan. Nah, itu yang barangkali yang keempat barangkali yang saya belajar banyak dengan teman-teman petani mengeluh, dan banyak juga yang merasa berhasil dengan itu setelah saya kasih saran. Itu adalah ada 3 yang sebenarnya masalahnya sama. Pertama, pernah melihat nggak durian tapi di dalamnya tuh buahnya coklat kering. Itu atau durian yang kalau matang tidak seimbang, jadi di atas matang bawahnya bantet. Nah, atau misalnya salah satunya adalah misalnya core-nya berair. Maksud Bapak buah di atas dengan Enggak. buah di bawah Enggak, atau dalam satu durian? Oke. Ya kan mekal satu matang satu mekal. Atau juga kalau musim hujan itu ada yang namanya wet core. Nah, ini barangkali sebenarnya karena konsepnya sederhana, yaitu kita gunakan saja, orang hanya cukup menggunakan kapur. Pada is not enough, salah satunya kita kasih borong. Kalau wet core kita Subitani sudah berhasil mengatasi. Ya. Kita musim hujan kita punya durian nggak pernah Wet core. Tapi di beberapa daerah ada yang sampai di dalamnya itu. Nah, ini mungkin kalau Bapak sudah ya, tempat lain mungkin belum. Ya. Ini mungkin perlu dikasih nomor saya. Hal-hal saya sih merasa sangat bagus tadi cerita Pak Haryanto. Karena apa? Karena ternyata tadi di Malaysia tuh ini yang mungkin teman-teman di sini yang sesama durian, kita nggak usah merahasiakan resep kita. Karena resep kita belum tentu bisa dipakai di kebun orang. Apalagi di Jasinga, saya cerita di Jasinga, yang namanya di Jasinga itu IPB sudah melakukan penelitian dari sana. Pasti tanahnya gajruk, orang pernah belajar apa? Belajar apa? Dasar ilmu tanah itu ada tanah gajruk apa segala macam di Jasinga itu. Ini case-nya adalah mungkin jalan 100 meter kandungan caranya udah beda. Betul. Kondisi tanah berbeda. Nah, sehingga nanti mungkin durian itu kawinnya case-nya adalah bukan per kebun bahkan. Per titik tanah. Per titik tanah. Iya. Kalau di Jasinga, tapi di tempat lain enggak. Jasinga is quite different. Ya. Tapi Kalimantan Timur pun udah bisa, Pak. Iya, ada beberapa tempat yang oke, ada beberapa yang enggak. Karena Kalimantan Timur saya tahu ada juga Pak siapa tuh yang kalau di sana ada hubungi bekas PPL yang sekarang juga kolek durian itu banyak. Jadi kalau saya mengusulkan nanti kita durian traveler itu bisa menjadikan hub untuk tadi pekebun durian yang mudah-mudahan kita tidak berharap kepada yang sudah sepuh-sepuh. Saya pernah ngasih pelajaran kepada yang sudah sepuh, Pak. Ternyata sudah, Pak, ini Pak udah seperti ini, nggak mungkin Bapak terusin karena sudah terkena penyakit lagi busarium. Wah Pak, kalau saya nanam lagi dari awal, kapan saya bisa panen? Saya udah tua, umurnya 60-an lebih, hampir 70 katanya. Ya tapi kalau Bapak tidak ganti, Bapak berarti tidak pernah panen sama sekali. Ya. Jadi kayak gitu juga perlu. Jadi terima kasih atas undangannya. Saya senang ketemu Pak Aziz, Pak Reza, lalu Pak Catur dan semua teman kesini, Pak Haryanto. Terima kasih atas undangannya. Saya kalau perlu nomor saya silahkan tanya Pak Reza, tanya Pak Haryanto. Saya welcome untuk itu. Saya juga banyak dengan teman-teman petani. Saya banyak terlibat dengan Pak Haryanto, terutama mulai dari durian pelangi. Saya sempat datang ke sana. Jadi banyak membantu teman-teman durian dan beberapa penelitian durian saya juga lumayan, terutama saya orang genetik, genetics, alam perang. Oh, alam perang. Ya, saya sama alam perang. Iya, Dia extension. existing. Dulu kan masih profesor kan, dulu kan masih genetik sekali. Oh. Sama lagi yang teman-teman yang di sana yang saya mau diundang sebagai salah satunya untuk reviewer durian dari sana. Oh, dari itu ada representatif pertanian. Iya, saya undang saya. Dr. Aziza. Saya ulang aja. Kami berdua. Berdua. Dia mau perlu review. Reviewer, apa.
Itu saya dari saya, tapi terima kasih Pak Rianto atas undangannya. Sekali lagi silakan diteruskan. Istri saya sudah menunggu tadi sudah telepon ya. Oke, saudara. Jadi begini Pak, saya kenal dengan Pak Sobin ini, Profesor Sobin ini adalah orang pertama yang saya minta petunjuk pada saat saya memulai kebun durian. Saya tidak mengerti durian, terus saya tanya kepada teman siapa, katanya Profesor Sobin. Saya call beliau, saya minta waktu untuk silaturahmi. Beliau welcome, langsung welcome. Dan dari tempat ini saya ucapkan terima kasih. Sama Pak. Oke, saja. Saya mau jawab. Di Malaysia sama. Bapak suruh orang muda jemput durian. Orang kalau hanya selepas 45, umur 50 baru tahu. Orang muda mau cari rumah, mau cari pegang, mau cari girlfriend, mau cari istri. Gak bisa kebun durian, Pak. Ya. Ya, menurut saya muda itu bukan Jadi prioritinya lain, Pak. Kalau dia bilang durian, nanti girlfriend, istri tinggal. Ada pertanyaan untuk Pak Aziz, silakan. Prof Aziz mau tanya sedikit ya. Banyak pun boleh. Banyak pun boleh masukkan. Saya punya teman di Pahang, kebun sudah musangking, pokok musangking sudah 30 tahun. Siapa namanya? Itu kebun awal itu. Mr. So namanya. Jadi menurut dia Punya 700 pokok dia ya? nggak tahu saya, cuman lumayan berbukit. Ya. Jadi menurut versi dia, Raja Kunyit bukanlah musangking. No. So, what I want to ask, yang penasaran saya sekarang, apakah benar bahwa Raja Kunyit adalah Raja Kunyit, musangking adalah musangking? Salah dia. Dia salah. Nah, Pasti salah itu. Karena secara fisik, kalau dilihat Raja Kunyit lebih lonjong, dan musangking yang datang dari Pahang lebih rounder, lebih bulat. Nanti kita bahas masalah itu ya, mungkin ya. Tapi silakan Pak Aziz jawab mungkin ini pertanyaan Pak. Indo asal musangking tumbuh atau ditanam di Pulau Raya itu tahun 1800 Pak. Oke. Jadi dia mati tahun 1974 di Pulau Raya. Warna asalnya Cuncung Sen. Sekarang kebun itu masih ada. Dia kebun yang keempat, namanya Cun Timbun. Itu yang original tree ya. Oke. Itu asal. Tetapi seorang pekebun di seberang sungai nama Wee Chong Ping sempat ambil interestnya dibuat kebun. Tetapi yang induk ini mati tahun 1974. Semua tinggal monumen saja. Jadi ke sana kita akan pergi lihat ada monumen saja tentang induk asal. Pun asal ada. Jadi di situ beberapa teman dan juga saudara sempat ambil interest dan ada sekitar mungkin 20 pohon yang dari asalnya interest, bukan dari biji ya. Dan dari pohon induk asal pun ada yang tanam biji. Oke. Ada yang berumur 130 tahun dari biji asal pohon. Hasilnya bagaimana Pak? Nanti saya cerita. Sama Wee Chong Ping yang buat tanam lebih banyak dalam mungkin 4 hektar campuran Raja Kunyit. Dia yang mendaftarkan 1993 Wee Chong Ping. Oke. Dia ada 2 grup. Satu yang dari interest, dari grafting, satu yang dia tanam biji. Oke. Saya pernah cicip rasa kedua-duanya sekali. Pohonnya buahnya sama Pak. Yang lebih lonjong ini dari biji. Oke. Ada juga yang ini biji tapi setelah itu di graftingnya buah juga, tapi tidak banyak di sebelah sini. Oke. Yang banyak yang dari raut itu dia dari sini dibawa ke Gua Musang ditanam dan juga pekerja industri balak dibawa balik ke raut. Saya tidak pasti yang dibawa balik ke raut ini yang dari biji atau yang dari grafting. Nak menentukan kita kena buat DNA uji sequencing Pak dari asal. Tapi kamu tidak boleh daftar musangking. Sekarang yang original mesti Raja Kunyit dan daftar.
Sebenarnya daripada itu sebenarnya raja kunyit dan musangking sama. Cuma ada berbeza-beza kalau di tanah di daerah tempat elevasi yang tinggi, ada warna buahnya hijau, punya merah. Ya. Ada yang di bawah itu timbul bintangnya, ada yang kurang. Jadi ada perbezaan fisiologi. Tapi dari segi kita tes DNA-nya. Sekarang ada mahal Pak. Membuat itu kena antara Singapura atau Jepun saja yang ada facilities to test genome sequencing. Tapi di Singapura sudah buat. Diambil tangkai musangking dari mana sudah tahu. Sekarang di genome sequencing sudah ada. So sebenarnya tidak tahu yang dia kata yang hijau yang besar itu mungkin dari biji, ya. Tetapi kalau you pergi tanah merah, dia kata yang tempat lain bukan raja kunyit asal. Itu yang itu. Oke, sudah terjawab. Ada satu lagi kita tak pasti. Ini musangking dia self pollinate ke cross pollinate. Tadi belum confirm Pak. Yes. Ada spesies durian, dia perlukan sebukan dari pohon yang lain, varietas lain baru jadi buah. Ada yang set. Ini belum detail lagi Pak, musangking kepastiannya. Maksud saya sekiranya di dalam ladang sawit 1000 hektar, kita tanam semua 100% musangking di tengah-tengah, berbuah atau tidak? Sekiranya kalau dia set dia berbuah. Kalau dia cross mungkin kurang Pak. Kalau menurut Lim Chin Kee, durian itu self pollinate. Jadi menurut dia. Tapi seorang ahli lagi dari Australia mungkin Bapak tahu bahwa mengatakan cross pollinate. Bahkan dengan sama jantan itu berbeda waktu. Itu kita harus sepakat. Kalau diikuti cross pollination. Satu lagi, Farm Mayor tahun 65 di Filipina, 95% cross pollination. Only 5% yang mampu menjaga sendiri dan menghasilkan buah. Yang tipe buah bulan itu juga adalah bisa sel. So mana yang orang kata itu? Kalau bulan itu bisa cenderung bisa sel. Nah, oci kan bulan semua. Kalau musangking jangan betul Pak. Nah, dapat 5 penuh tu ada 4, 3 bisa. Itu yang berarti lah. Pak, Aziz mau tanya, saya ingin memastikan lagi kembali tentang kulit buah musangking. Ada yang hijau dengan ada yang brown. Itu maksudnya Pak Aziz tadi bilang ketinggian tempat. Mana yang hijau, mana yang brown? Kalau Pak Aziz melihat. Sebelum saya pergi ke arah itu, ini marketingnya. Kebanyakan buah dari Johor hijau. Orang tahu kata itu kurang. Dari Johor nggak enak. Sama juga di 24. Sekarang semua dari laut tak tinggal tinggi karena XO. Saya ini kita marketing Pak. Jadi sebenarnya kalau Pak lihat itu apa? Enggak, maksudnya ada dataran rendah menjadi hijau kah atau dataran tinggi menjadi hijau? Saya kira perawatan aja Pak. Perawatan atau dia kena matahari kan? Iya, itu yang Oke. Bukan Jadi saya kasih sedikit di Sumitani ya. Dua pohon musangking berdekatan, satu bisa hijau, satu bisa agak coklat. Tapi pohon yang sama yang coklat ada dua yang hijau. Jadi sebenarnya nutrisi. Kalau saya punya, saya keyakinan saya nutrisi. Ya kalau dari nutrisi kita bisa ada MG, kita mau menghijaukan, tapi dikasih MG pun tetap bisa brown. Nah itu harus tanya ke ahli MTJ itu. Itu memang misteri loh. Saya dulu pernah tanya kalau DPL rendah biasanya cenderung hijau, DPL tinggi cenderung blue, coklat, doff gitulah. Tapi ternyata enggak juga. Yang benar adalah kena matahari atau tidak. Iya, kalau itu ya enggak betul. Tapi ini ada faktor marketing strategi Pak. Macam juga kita pergi Penang kan, mana tuh? Di Penang musangking nggak enak katanya. Langsung kontes pun musangking nggak ada. Macam ada kategori musangking di Penang. Kita, Pak Haji, Pak Adi, makan durian itu dari Malaysia ujung
Sampai ujung. ke ujung. Di mana bilang ada enak, kita datang makan. Oke. Selama 7 tahun kali. Ya. Makanya kita kenal semua petani. Ada satu minggu saya sama Pak Adi, Pak Aramawur, Pak Lupi, Pak Tony, Pak Japan. Ya. 50 Pak Habib dari jauh satu finish. 50 klon loh maksudnya. 50 jenis makanya. Satu minggu. Pak Aziz, sebenarnya pertanyaan itu kalau TK ya, TK itu termasuk genjah nggak? Apa? TK. TK yang tengahnya rajin rajin berbuah. di berapa? 160 ya? Masih No lah. 160. Itu termasuk genjah nggak? Maksudnya banyak buahnya nggak? Termasuk siapa yang tanam? Nah, kalau saya tidak direkomendasikan untuk reguler koleksi Betul. kalau siapa yang saya memang kalau top grade itu reguler saya juga Pak. Ya. Makanlah, Ya. makan untuk bisnis tanam Ya. kebun. Semua petani yang menanam bambu food itu Zaharnya Pak. tidak ada yang mengatakan buahnya banyak. Betul. Selalu buahnya sedikit ngomongnya. sama seperti di itu. Ya. No, di itu burungnya sehat Pak, memang Ya, bagus betul. untuk jadi pandang bawah. Tapi ikan kurang, dahan pun tidak. Kalau itu untuk tanam di lokasi tengah, Ah. bagus karena dia punya kanopi tidak besar. No, bunganya lebat dan untuk Itu. supply pollen Pak. Ada pertanyaan yang lain? Buat Pak Ajis sebelum kita Ikan mas Ajis. Aku yang banyak teman yang nanam ikan mas, beli ikan mas di Tegal, baru kita bangun. Kenapa Pak? Siapa? Durian ikan mas. Ikan mas. Saya tidak tahu. Pak Adi yang memang suka ikan mas. Di sana tidak ada nama itu. Orang tidak sebut Pak. Ikan mas itu kan durian Ah. dendeng. Nah, dari Saya banyak lagi yang enak-enak. penyerbukan ya. Mungkin ada pengaruh penyerbukan lain baru dia enak. Pak siapa ya yang di Karena Tegal? kalau di Phoenix sih emang betul enak. Tapi kalau menyambung tadi durian ikan mas ya, karena ada pertanyaan itu. Durian ikan mas punya quality tidak kayak roller coaster. Nah, Dia lebih stable. Kenapa? Durian ikan mas punya ciri khas, daunnya besar. Dia punya proses fotosintesis lebih optimal. Daunnya itu besar. Seperti itu. Saya tanam juga. Dan saya kalau ke Penang, saya selalu tanya ada ikan mas. Saya makan ikan mas. Itu salah satu favoritnya Pak. Enak soalnya. Enak. Dan di Medan tuh menurut saya ikan mas udah bagus. Ada lagi satu durian susu ya enak. Ya. Ada lagi yang lain? Pertanyaan buat Pak Ajis sebelum Pak Ajis, saya pindah ke Indonesia lagi tren musangking harus dipolinasi manual. Itu benar atau tidak? Bisa. Kalau kawin manual ya. Yang sore kalau di Thailand pun kalau bisa ditambah itu kan lebih hebat kan. Bisa apa mau pergi keluar malam, Nah, itu tinggal istri, mau kawin bisa. yang bagus-bagus saja, cuman waktunya nggak bagus itu. Ya, waktunya malam Pak. Maghrib sampai tengah malam harus. Pak Ajis, saya punya Mungkin pertanyaan nggak satu Pak Ajis. durian dipolinasi seperti Melon. bukan? Kurma Pak. Oh, kurma. Kan kalau kurma di Thailand kan bubuk serbuknya itu kan dikumpulin. Terus untuk mempolinasi banyak pohon gitu. Ya. Durian mungkin nggak gituin gitu. Kalau kurma sih yang Itu. Kalau durian harus Oh, timingnya pokoknya hanya itu aja Pak ya. Jadi si bunga betinanya itu siap menerima polen saat malam hari. Jadi Lewat dari jam 1 pagi dia rontok kelompoknya. Dan kurma muda. Semprot. Oh Iya betul. Kita satu-satu. Iya. Oke Pak, ada pertanyaan buat Pak Ajis. Kita tahu bahwa di Malaysia pada umumnya para petaninya itu adalah dapat dikatakan petani-petani golongan menengah, dalam arti kata besar luasan dari yang kebun sekarang, durian. yang sekarang lah, yang produksi sekarang. Ya, sekarang. Tidak termasuk kebun baru ya. Yang baru tidak. Kalau kita lihat yang baru ada 1.000 acres, 2.000 acres, karena ada 40 acres. Kebetulan saya sangat beruntung dikenalkan dengan salah satu orang yang bertanggung jawab mengelola 2.000 acre. Oleh Pak Ali dikenalkan, ya.
Mr. Ang 2000 ekar ya? Iya. 2000 ekar, dia ceritakan masalah banyak gitu. Lantas pertanyaan saya buat Pak Aziz, bagaimana menurut Pak Aziz sukses rate dari kebun durian yang tidak sama karakternya dengan sawit, dengan luasan lebih dari 200 ekar, 500 ekar sampai 2000 ekar, 3000 ekar. Gimana kemungkinan sukses rate dalam in term of to control? How do you think? Ada 2-3 faktor di sini ya. Yang pertama, kalau kita sukses 1 hektar, bisa kebun bangka. Yang pertama 1 hektar lebih, yang kedua 14 hektar, beda kan. Ini yang 10 hektar, jadi beda. Kalau lagi naik 1000, 3000, 4000 hektar mungkin tidak akan sama. Dia punya rawatannya, kerjanya, itu satu. Yang kedua, setahu saya yang kebun 500.000, 2.000, 3.000, 4.000 ini belum panen lagi Pak, masih di proses menanam dan tidak ada kebun yang tanam terus 100% serentak Pak. Dia ada stage, dia ada package-nya. Ini pandangan saya karena kita belum melihat lagi yang success story berbuah atau tidak. Yang pertama saya lihat ada pernah teman yang 300-400 hektar itu kalau tidak ada irigasi 50% mortality kalau tidak hujan Pak ya. Jadi sekarang banyak kebun baru irrigation system dulu siap, sudah ada air baru tanam. Saya akan pergi kepada soal Bapak. Yang kedua sekarang masalah di ladang ialah kurang pekerja ya. Pandemik masuk, sudah ada uang, ada investor, ada tempat, lahan sudah 4.000 hektar bersih, mau tanam 500 hektar pun susah, nggak ada pekerja untuk jaga merawat pohon Pak. Manajer sudah ada, tempat tinggal dengan central processing facility, tempat tidur 200-300 tempat sudah ada generator, tapi pekerjaannya tidak ada. Jadi sudah slow. Lagi satu, kalau kita mau tanam mesti mau mungkin 100.000, 300.000, 500.000 bibitnya. Di mana mau? Yang you confident Pak, confident original lah. Nanti musafir dari biji itu susah juga. Walaupun kata dinas pertanian ada endorse dapat bibit nursery-nya, tapi pembelinya ragu-ragu juga mau ini Pak, mau buat sendiri, mau ada kita beri. Ini saya putar nanti saya jawab soalan. Kalau menanam di ladang yang besar, tidak ada 6 pilihan. Ya. Kalau di sini tidak tahu, mungkin 1-2, tidak ada 6-nya. 6 membeli bibitnya. Yang pertama, tanam biji di tanam terus. 4-5 biji, cari biji yang paling itu. Sama ada tanam 1, 2, 3, bila sudah tinggi baru grafting di ladang. Ini tunjangnya terus Pak. Tapi ada masalahnya. Tapi makan monyet makan itu hilang bijinya. Itu yang pertama pilihan. Yang kedua masih lagi ambil biji, tanam di polybag sendiri di nursery. Bila udah tumbuh tanam di ladang. Jadi rawatan masih lagi besar. Itu yang kedua. Tapi masih lagi grafting di ladang. Yang ketiga ada pilihan beli stok plant atau penanti dari luar. Beli. Kita tidak buat, kita beli. Pokok penanti beli, simpan sekejap, tanam. Itu semuanya grafting di ladang. Itu pilihan. Ini kos Pak, itu menyebabkan kos. Karena kalau mau tanam 4.000 hektar itu kos bibitnya, prosesnya ada berbeda Pak. Itu 3 jenis ya. Semuanya grafting pohon di ladang.
Cuma berbeza dari segi stok plannya saja. Oke, ada 3 lagi. Oke, yang ini kita semai biji yang polybag nursery sendiri, kita itu grafting kelasi di nursery sendiri buat. Ini memerlukan grafter yang bagus lah, yang cepat dan sebagainya. Ini saving cost. Itu yang keempat ya. Oke, yang kelima, beli bibit yang grafted, yang kecil murah, polybag yang kecil, itu tukar polybag dan jaga rawat di nursery. Bila sudah besar baru transfer di ladang. Oke. Yang keenam, beli advance planting material lah, batangnya begini besar, simpan dulu, ini tanam. Ini kos yang paling tinggi. Itu ada 6 pilihan Pak. Ya kan? Cuma ada yang ketujuh Pak. Ada, Beli kebun baru. Beli kebun yang udah ditanam. Memang jual ada. Itu yang ditanam. Beli itu udah berbuah. Lakukan 8. Prof, kalau 1 sampai 5 kami udah mempraktekkan sendiri. 1 sampai 5. Ya 6 7-nya enggak. Ya kami tebar biji juga ada, tanam batang bawah segala macam. Ya. Majis. Hasil yang paling kalau dari etes kan tadi grafting. Apa? Dari etes kan sambung. Itu dari etesnya udah berbuah atau minimal berapa tahun? Daripada apa? Sampai ada untuk grafting. Untuk grafting. Saya minimal itu sudah berbuah atau berapa tahun itu? Pucuknya itu Iya. udah berapa lama? Dari kecil atau boleh dari sudah buah? Apa yang sudah berbuah atau yang belum? Gak beda-beda. Karena kita nggak tahu ya. Gak perlu yang matang yang berbuah. Yang berbuah. Mana-mana ada. Kalau nursery tempat bibit, sepatutnya dia ada tempat multiplication nursery untuk ada interestnya. Ini bisa perlu berbuah. Cuma di Malaysia Dinas Pertanian mau juga induk yang ini satu yang dia berbuah supaya dia bagi sertifikat. Ada satu saja yang berbuah. Tidak seperlunya semua ya. Dan dari ini dikemukakan dulu sebagai bagus dan ya. Jadi tidak berbuah juga yang apa beberapa tahun bisa juga. Jadi kalau semuanya mau yang berbuah, siapa mau yang buah? Mau tak semua ya pokoknya. Ada masalahnya. Jadi kalau mau dari bibit yang belum berbuah, kita harus benar-benar yakin bahwa itu berasal dari pohon yang mana. Silsilahnya harus ikut. Kalau silsilahnya ngikut, misalnya kita beli di petani, oh ini musangking nih, belum berbuah kan, terus kita beli, terus kita perbanyak kan. Oke, sebab itu saya kata di Malaysia. Maksud padanya untuk memastikan bahwa itu adalah musangking. Memastikan gini. Kalau silsilahnya jelas, no problem. Kalau nggak jelas nggak usah. Jangan. Ini pohonnya tidak uniform Pak. Ada yang kecil, ada yang udah besar. Ini sudah klasik. Jadi. Yang ini 4-5 kali belum jadi. Yang ini sudah tinggi, ini belum lagi. Betul. Permasalahannya di situ. Itulah Oke, ada lagi pertanyaan dari Pak Ajis supaya kita mulai babak kedua. Ada pertanyaan dari Pak Ajis untuk Pak Ajis. Mungkin dari saya. Silakan Pak. Saya sebenarnya sudah mengerti masalah ini, tetapi saya ingin Pak Aziz lah menyampaikan pada kami semua. Jadi supaya tidak bias gitu. Ya, jadi begini. Tadi Pak Aziz mention sudah 217. Jadi ya, dan sebab kita baru 100 sekian lah, ya baru mulai 40 tahun lalu. Tapi masalahnya sekarang begini Pak, dari 200 sekian itu yang benar-benar terkenal, katakanlah yang pemantauan saya D24 itu dulu pernah merajai. Ya, standar 80 tahun Pak dia. Betul, hebat. Setelah itu muncul D197 dan D200. Nah sekarang populer bahkan mendunia sampai ke China. Nah pertanyaan saya singkat Pak. Jadi apakah ini sengaja diarah? What happened to the others? Kan itu hanya 3 ini ya. Katakanlah sekarang musangking dengan kucing.
apakah itu memang diarahkan, dipromosikan, dibesarkan? Ini paling bagus, itu kembangkan ini saja, atau by popularity masyarakat tanam melihat wah ini bagus, ini harga bagus sehingga lebih banyak tanam. So alamiah begitu. Begini Pak. Good question. Senang aja Pak. Kalau tengok apa tu daripada rekod Google ke government, sebenarnya ini masyarakat bisnes komersial yang buat Pak. Kalau mengikut dinas pertanian, direkomendasinya semua itu. Dan kalau dari dulu durian Thailand direkomendasi, termasuk di 99 masih ada lagi dalam bukunya. Okey. Di 45 banyak itu orang tidak tanam Pak, orang tidak ikut. Tidak ikut. Musangking itu semula ditanam sebelum daftar tahun 80-an itu. Sebenarnya di Tanah Merah itu hanya masyarakat Cina saja yang makan di Kota Baru. Terlampau baik. Masyarakat Melayu kurang, tidak tanam, tidak makan buat apa dia tanam. Okey, bahkan di kampung saya itu durian yang pahit-pahit semua ditebang, dibuang. Orang Melayu tidak suka yang pahit. Okey, orang Jawa pun tidak suka yang pahit. Okey, satu pas dari Surabaya saya bawa, Pak Sultan bawa, makan semua. Last kali kasih musangking tidak mau makan. Pak David dari Medan, bawa saya bawa makan musangking baru terkenal. Gak makan ini Pak. Pahit, lupa pahit untuk orang pemula. Jadi kalau dari awal itu lama sebelum dia daftarkan 93, sebenarnya terkenal dari 80-an lagi Pak, tetapi tidak populer hanya di masyarakat Cina yang punya uang. Tahun 90 saya booking 6 biji, dijual RM15 sekilo dan bibitnya RM25 dari Mijombe. Saya pergi banyak kali jumlahnya, tapi tidak terkenal lagi. Okey, saya tambah lagi. Industri durian Malaysia telah direvolutionise oleh masyarakat Cina. Kalau sampai sekarang di sebelah pantai timur, di mana tidak ada orang Melayu yang makan durian sendiri tepi jalan, tidak ada. Hanya di KL, Johor Bahru, Penang, di tempat lain tidak ada. Orang beli dibawa pulang makan dengan keluarga, buat dengan buat mulut. Tidak memakan durian di tepi jalan Pak. Tambah-tambah orang perempuan tidak enak bila duduk di tepi jalan di meja. Begitu masyarakat ini cultural. Jadi pemakanan durian tepi jalan ini kalau pergi Durian Mens SS2 itu the Chinese Community Reinforcement. Begitu juga musangking yang telah meletup ini ditukar namanya oleh masyarakat Musang dan Raung. Itu yang meletupnya. That is the factor Pak. That commercial inside branding, the branding Pak. Kalau masih nama Raja ini mungkin tidak Pak Majlis tadi derivatif dari pertanyaan berikutnya tadi. Kalau dari as far as you know, what is your prediction about the durian plantation with such big more than 1,000 acres? Itu perlu jawab. Okey, sekarang ini yang saya tahu mungkin ada sekitar 20 lah, mungkin lebih yang syarikat yang besar. Yang ini 1,000-2,000 hektar Pak. Itu total land yang tanam belum pasti Pak. Ada sebenarnya mau tinggal mau jual juga. M7 di Kelantan. Posisinya lah ya. Di Kelantan ada 2, M7 dan Sindian namanya. Kalau Google M7 Sindian ada. Tetapi mengikut teman-teman saya yang buat riset di sana, ya ditanam mungkin 1,500 tapi pohonnya sudah mati Pak. Itu saya bagi prediction saya daripada syarikat besar ini 10 nanti 8 saya kata drop out. Sama ada tidak sambung ataupun dijual tanah itu 8 akan drop out, yang tinggal 2 aja. Kerana siapa Pak? Siapa mau sambung
Apa? Belum biayai sebesar itu. Karena proyeknya sudah sekat, yang tanam ini saya tahu Pak, ada saya advisor to a big plantation, tak mau cerita ya. Sekarang sudah clear 4.000 hektar Pak, yang tanam 100-200 hektar aja, yang sudah bersih 4.000. Bersih 4.000 hektar. Nanti, karena kalau sekarang, kalau nanti sudah berjaya, sudah itu, saya bisa bawa bagi, tapi sekarang nggak bisa jalan. Mungkin dia malu Pak. Karena mau cari investor. Mungkin Pak Reza bisa share Pak, kan Bapak juga. Oh nanti sebentar Pak, habis dari Pak Aziz. Jadi ada juga saya dengar yang kalau di Sabah itu yang apa itu 300-400 hektar bertanam semua, oke, yang sudah ada. Di Pahang tanah makmur itu saya lihat, dan saya tidak melawat, tapi saya lihat dari teman-teman sudah video, dia canggih-canggih sudah ada. Tapi dari video ini ditunjuknya yang bagus ya. Ini pun senang, kamu pakai satu pokok, wah lihat, yang lain sudah memati, menetap. Kan ada pertanyaan lain buat Pak Aziz? Tadi. Oke, kalau gitu saya mohon Pak Reza memberikan sedikit brief ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Reza. Mungkin saya nyambung sedikit dulu ya, tadi Pak Sobirnya sudah mengatakan. Jadi yang menarik itu adalah bahwa ini saya cerita aja bahwa University Putra Malaysia itu mengirim naskah mengenai durian, namanya itu status halal 7 durian di Malaysia. Nah, mereka akan menerbitkan ini. Katanya sih dalam 2 versi, Inggris dan Melayu. Nah, yang lucunya itu adalah bahwa mereka menunjuk di antara ini mereka itu saya dan Pak Sobir reviewer atas rekomendasi dari beliau. Karena dari sana harus ada reviewer dari luar supaya mendapatkan gambaran yang lebih luas. You have capacity Pak. It's not that, tapi bahwa Malaysia terbuka untuk mengirimkan naskah itu kepada kami untuk dibaca. Nanti saya cerita sedikit tentang itu Pak. Jadi kan artinya apa? Apa yang sedang dilakukan di sana itu dia memotret keadaan industri Malaysia saat ini seperti apa dan mau kemana. Nah, naskah itu diberikan pada kita, artinya untuk direview. Nah, kita pegang dong, itu nggak boleh dong kita sedang luaskan. Kan kita sebagai reviewer. Suatu saat nanti akan terbit, Bapak Ibu bisa beli ke Inggris atau Malaysia ya, bahasa. Anyway, itu contoh keterbukaan mereka bahwa mereka itu berbagi, dan dengan demikian mereka bisa katakan bahwa ini sudah para ini mungkin dari Thailand juga ada. Jadi reviewer itu lengkap, negara-negara penghasil durian itu sudah mereview buku itu. Itu bisa menjadi buku patokan terkini ya perkembangan durian. Bedanya dengan kita di Indonesia, saya bikin buku sendiri, Pak Sobir bikin buku sendiri berdasarkan pengalaman masing-masing. Dalam tanda kutip sangat terbatas materi. Nah, kalau ini kan jadi bagus Pak. Saya kasih masukan kepada UPM. Ini bab ini terlalu ini, Anda harus buat begini supaya betul dia rubah Pak. Nah, itu luar biasa ya. Jadi mereka terbuka dan merangkul kita semua untuk menjadi besar. Nah, jadi maksud saya adalah seharusnya kita juga sebagai satu kumpulan di sini, ya pengalaman-pengalaman ini ada yang mencatat, ada yang apa plus minus mulai dari ini dari apa tadi. Suatu saat kita bukukan sebagai karya dari saya catat dibukukan. Dan itu sangat penting. Jadi bukan hanya dari seorang yang anggap mampu, 2 orang yang anggap mampu. No, kita banyak kekurangan. Kita ke lapangan kok. Itu kita belum tahu. Saya masih belajar Pak. Sudah 76 tahun pun tidak masih durian. Bukan. Karena Pak Tony Irawan dari Surabaya ada research apa dia posting ke saya antar aku juga. Walaupun kita ada kebun itu pintar. Pak Chandra juga ada itu. Saya bukan bidang soy Pak. Satu lagi ya sebelum Pak. Sebenarnya saya telah tulis buku. Pak Aziz sebentar Pak Reza dulu sampai selesai. Kenapa ini? Tapi Pak Reza. Saya tunjuk buku ya. Ya, itu luar biasa saya baca. Sudah habis belum habis?
Jadi mungkin begini bagi bapak-bapak yang juga baru ketemu saya satu kali ini, saya menyatakan nama saya Reza. Posisi saya itu sebagai sebenarnya buah-buahan secara umum. Jadi ya kalau mau diurut dari depannya, saya IPB, kakak kelasnya Pak Sobir, kakak kelasnya Pak Catur. Sama-sama Fakultas Pertanian, sama-sama agronomi. Nah, cuma saya jadi peneliti, Pak Sobir jadi dosen, dan jadi pengusaha. Tapi kan saling melengkapi. Nah, intinya adalah bahwa saya belajar S1 saya lulus itu mengenai jambu biji. Bapak tahu jambu biji itu? Bijinya terlalu banyak, saya semprot pakai semacam zat sehingga bijinya itu gugur dan jambu itu menjadi tidak berbiji. Itu S1 skripsi saya. S2 saya belajar mengenai durian di Universitas Padjadjaran. Jadi itu mengenai cara pembibitan tadi. Kalau kita ke eksplorasi Pak ke hutan, pohon itu tidak ideal, ada yang sedang daun muda, ada yang sedang berbuah. So bagaimana kita harus ambil tetap pucuknya, sayurnya itu untuk dibawa pulang ke Bogor dan ditempel, dan harus ada yang hidup. Otherwise kita balik lagi ke hutan, berapa juta lagi biayanya gitu. S3 saya mengenai manggis, totally different. Itu pohon yang paling lambat, tumbuhnya paling manja. Ya oke lah, itu king of fruit durian, queen of fruit manggis, itu saling menopang ya. Jadi intinya apa? 40 tahun saya lulus tahun 82 sampai sekarang 2022, 40 tahun itu di buah-buahan. Tidak spesifik durian, karena saya menangani dulu Taman Buah Mekarsari, 1.400 jenis buah. Pak Adi dulu berkunjung ke tempat saya ingat sekali. Betul. Ya, 1.400 jenis buah, begitu banyaknya, tetapi tidak termanfaatkan secara maksimum. Akhirnya setelah saya pensiun, saya lihat bahwa oke, durian ini yang paling disukai. Artinya masyarakat kita itu sangat menyukai durian. Sebab begini, kalau saya bilang, ada durian gratis nih, semua datang. Ada pisang, ada pepaya gratis. So durian begitu menarik ya. Jadi sekarang masalahnya adalah saya explorer. Jadi saya ini pencari bakat bahan materi genetik durian yang bagus-bagus. Saya bukan pekebun. Jadi saya tidak mengikuti ini pupuk dan hama penyakit. Tapi punya kebun ya. Saya punya kebun koleksi. Jadi saya mencari bibit-bibit yang bagus seperti let's say Indonesian Idol atau American Idol untuk semacam penyanyi. Jadi durian idol gitu ya. Tapi kayak itu dikonteskan bisa kita eksplorasi ke hutan mencari yang bagus, atau dari informasi di mana sih yang bagus begitu. Nah ini sekarang sudah durian traveler ini sudah kemarin ke Aceh ya. Nah itu udah satu langkah bagus tuh. Aceh mulai terdengar, saya belum pernah sentuh Aceh. Jadi kita mulai ini. Padahal itu baru satu daerah. Bisa banyak sekali. Kapan selesainya? No problem. Tapi tadi kaitannya dengan pertanyaan saya pada Pak Aziz, Pak, ini by design si Nusangking Uci ini atau memang karena market demand, kemudian ada branding, ada apa? Nah ini yang kita perlu perhatikan. Maaf, saya tidak selalu sama pandangannya dengan pemerintah. Bukan saya melawan, tapi saya konstruktif. Maksud saya begini, saya dulu pegawai negeri 10 tahun sampai saya dipindahkan ke Mekarsari diminta oleh Ibu Tina Almarhum. Nah jadi sebagai pegawai negeri saya ngerti demi Indonesia kita cari. Maka waktu itu cerita yang pertama matahari ditemukan untuk mendampingi montong. Montong begitu populer. Tapi sebenarnya durian kita banyak yang lebih bagus. Mana yang lebih bagus? Ya enggak juga sih, artinya kita coba harus ada dari dalam negeri. Menyaingi Pak, bukan mendampingi, menyaingi. Sekarang ada Nusangking, ada OC. Ini menjadi standar baru perdurianan. Mereka leading. It's good Pak, artinya seperti itulah. Tapi di hutan-hutan kita sendiri itu banyak juga durian yang bagus-bagus. Kalau tidak leveling ya mungkin bisa lebih baik. Asal tadi ada pemeliharaan, ceritanya panjang. Nah sekarang bagaimana caranya kita sudah mengumpulkan? Dulu kalau saya eksplorasi, saya bawa pulang ke Mekarsari, tanam di sana. Itu banyak koleksinya. Sekarang Mekarsari tutup Pak. Tutup Pak, sama sekali tutup. Jadi hutan.
hutan. Jadi hutan. Itu benar-benar sulit besar. Ya, masih rumahan gitu Pak. Jadi artinya apa? Itu tanaman yang sudah ditanam itu tumbuh. Tetapi sudah jangan diharapkan produksi jangan berapa. Untuk nanti kita renovasi kembali, kalau ada pendanaan, ada perizinan baru atau ada. Karena terus terang begini, pemerintah itu sekarang hanya fokusnya itu terutama pada padi dan palawija, tanaman pokok. Kalaupun masuk ke hortikultura itu pada bawang merah dan cabai merah, karena mereka menyumbang pada inflasi. So buah-buahan, sorry, Anda belum bisa diperhatikan secara baik. So all the ini researchers yang tadinya di Kementerian Pertanian ada, Kementerian ini ada, semua ditarik semua ke dalam Badan Riset Inovasi Nasional, sehingga mereka kehilangan posisi dan kehilangan itu. Jadi pukulan berat, memang untuk efisiensi ke depan, ya masih 10 tahun kemudian, tapi sekarang chaos gitu. Terus terang mereka kehilangan identitas, bingung mau kemana, begitu. Bahkan ada yang pensiun. Nah, jadi intinya sekarang kalau kita punya koleksi itu bagaimana, gitu kan? Nah, saya di sini kan saya ini Yayasan Durian Nusantara, di Pak Adi ada Yayasan Durian Indonesia. Kita bahu-membahu ya Pak ya, memajukan durian Nusantara semampu kita. Jadi kalau sekarang saya tahu bapak-bapaknya saya kenal dan serius untuk bercocok tanam durian dan akan membela untuk 10-20 tahun ke depan, saya dengan senang hati mau menitipkan bibit-bibit hasil eksplorasi untuk ditanam sebagai koleksi supaya tidak hilang. Betul. Gitu. Ya. Nanti kalau dia berkembang silakan mau dikembangkan gimana, bukan soal keuntungan ini, no, karena nanti kan market yang menentukan ya Pak ya, seperti seperti OC gitu. Jadi kalau kita tanam, kita punya koleksi, kemudian kita lihat begini, preferensi orang lari kepada salah satu variety, mungkin itu yang nanti akan kita blow up, kita kembangkan. Dan kalau kumpulan seperti ini, saya pikir kita punya kemampuan yang lebih. Kalau pemerintah itu memang punya jaringan di seluruh Nusantara, tetapi mereka tidak fokus pada itu. So jangan terlalu diharapkan. Mereka bisa ya bisa membantu setelah berjalan. Jadi kalau diingat Pak Alif sama Pak Sigit 2 bulan lalu kita dipanggil oleh Dirjen bicara mengenai durian, focus group discussion durian. So kita dipanggil, hey teman. Hasilnya Pak, summary-nya apa? Kalau boleh tahu? Ya itulah. Mereka itu ketinggalan cerita durian kita tuh sampai di mana. Ini benarnya pada kita. Kita kan pemain lapangan, kita lebih mengerti. Kita tahu ada kebun ini sini, kebun ini. Oh varietas itu. Oh pasar mengendaki Musangking dan Oci. Itu oke. Kita kembangkan semua. Tapi mereka sekarang what to do ya? Gitu. Betul. Mereka. Akhirnya mereka bilang oke deh. Sekarang kita data saja dulu provinsi-provinsi yang memang punya karakter durian yang kuat. Akhirnya kemarin itu ada pertemuan lagi lewat Zoom, ada 6 provinsi yang diarahkan: Aceh, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Papua Barat, 6 provinsi. Apa yang akan dilakukan? Ya pokoknya perdurian. Jadi kontes seleksi yang terbaik apa, kemudian mereka wajib menanam dalam satu lahan milik pemerintah daerah untuk menjadi koleksi mereka, mulai dengan 6 provinsi. Nah kemudian nanti itu ada dana dari pemerintah mereka bantu. Dan kemudian usulan bahwa kalau memang ada yang bagus-bagus itu boleh top working pada tanaman-tanaman masyarakat. Memang teorinya bagus, top working dalam waktu 2-3 tahun sudah berubah. Tapi it's not that easy. Because masyarakat bilang, wah Pak, saya kehilangan hasil selama 2 tahun, Bapak mau bayar berapa? Terus ketika ini sudah tumbuh, di sebelahnya ada pohon kelapa, ada pohon naga, ini harus dipotong, tebang, karena itu penghasilan saya. Oke. Jadi yang mau ikut program top working boleh ikut, yang enggak ya jangan paksakan. Nah kalau di Jawa Timur tuh Bido, Wonosalam tuh udah 1000 pohon top working. Nah masalahnya tidak didampingi, artinya tidak ada perawatan, tidak ada pemupukan. Nah ini ya tugas-tugas kita yang bisa bantu, kita akan bantu. Nah setelah itu forum itu jadi 2 bulan lalu, kemudian ada Zoom meeting. Yang mengejutkan saya 3 minggu lalu, ini kan hari Minggu ya, 3
3 minggu yang lalu Pak Menteri Pertanian datang ke kebun saya. Jadi saya kaget. Sabtunya ditelepon, Pak Reza, besok Pak Menteri ingin jalan-jalan, pengen lihat kebun Bapak. Jalan-jalan kemana Pak? Oh, pagi-pagi Pak Menteri jalan-jalan di kebun raya bersama Presiden. Setelah itu waktunya kosong, jam 10, jam 11, ingin melihat sesuatu. Inginnya lihat buah-buahan. Kalau itu ke kebun Pak Reza ya. Jadi, waduh, saya nggak ada persiapan, short notice, kan? Oh, nggak apa-apa, dia datang nanti rombongan kecil berlima, gini-gini. Ya udah, tapi saya nggak janji siapkan apa-apa, lihat aja kebun apa adanya. So, kita siap-siap. Ternyata lain ceritanya. Dari pagi itu sudah diblokir jalan. Polisi ada apa? Saya bilang, loh, saya punya kebun situ Pak. Bingung saya, apa ini gitu? Ternyata yang datang itu 20 mobil. Nggak, tempat parkir saya cuma 3 mobil Pak. Sepanjang jalan di stop sehingga satu arah gantian begitu balik. Pak Menteri datang itu memang tadinya habis olahraga, masih pakai olahraga, mau datang hanya dengan ajudan dan ini staffnya. Ternyata semua eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan, inspektur jenderal, sekjen datang semua ikut. Karena mendengar Pak Menteri mau lihat kebun buah, sesuatu yang baru. Jadi numbuhlah di sana di bawah pohon itu nggak lagi musim durian, waduh, duduklah itu seperti peserta yang lagi pelatihan. Nah, mohon maaf Pak Menteri ini bukan orang pertanian Pak. Dia karier dari kepala desa naik menjadi camat, menjadi bupati berapa periode, kemudian menjadi gubernur 2 periode, dan akhirnya menjadi menteri pertanian. So dia itu politikus. Politikus, and he knows nothing about pertanian. Jadi begitu lihat pohon durian saya, oh bagus banget Pak, ini umur berapa? 40 tahun Pak. Oh, ini jenis yang Pak Bung Karno dulu suka Pak, karena bijinya kempes, alkoholnya tinggi. Dia suka begitu. Kemudian yang lainnya eselon 1-nya itu orang mengerti pertanian, mereka carrier sampai ke situ kan, mereka paham lah gitu. Nah sekarang Pak Menteri punya ide, kenapa kita tidak kembangkan seperti ini? Wah, ini bahaya, karena dia tanpa suatu perundingan yang besar, dia langsung ambil keputusan. Jadi off the record ya, sorry. Mereka Pak Menteri itu sampai lihat pembibitan belakang punya Pak Syahrir itu. Pak Reza, ini harus kita manfaatkan. Coba saya pesan 100.000 bibit, just like that, 100,000. Saya bilang, Pak, untuk apa? Ya, untuk dibagikan pada petani. Oh, jangan Pak, saya bilang. Kalau dibagikan pada petani, Bapak cukup 30.000, 50.000, tapi sisa dananya itu untuk mendampingi selama 2 tahun. Mestinya minta DP dulu Pak. Oh, urusannya panjang Pak, itu belum dianggarkan Pak. Kalaupun itu dianggarkan Pak, itu pasti ada tender. Dan kalau ada tender itu belum tentu kita yang jadi itu ceritanya panjang, tapi minimal ada keinginan Pak Menteri yang bagus. Cuma beliau berkata harus berbuat dalam 2 tahun ya. Saya kan orang bebas Pak. Saya katakan Pak, mohon maaf nggak bisa Pak, durian 2 tahun daripada saya janjikan. Ya yang besar aja pohonnya. Sekalipun yang besar Pak, kita tanam 2 tahun kemudian berbuah, saya tidak bisa jamin. Maksud saya mempertahankan nama saya. Sudah tahu tidak akan berbuah, kenapa saya juga memaksakan diri. Terus saya baru ingat 2 tahun, 2024. Jadi maksud beliau adalah masa jabatannya tinggal 2 tahun. Kalau enggak itu, nggak ada yang melanjutkan. Tapi saya bilang anyway, 2 tahun kalau kita mulai tanam, berbuahnya setelah 5 tahun kan oke. Itu kan peninggalan Bapak untuk masyarakat. Nah jadi perbedaan-perbedaan hal yang non teknis seperti ini yang sulit Pak kita itu. Dan saya tidak mau terseret. Oh ya oke, 100.000 kita siap. Asik nih. Oh 2 tahun berubah Pak, kita jamin. Semua. No. Saya nggak mau tinggalkan jejak jelek lah. Jadi harus sangat hati-hati. Nah kemudian sebenarnya begini, tugas saya ini mencari tadi varietas-varietas baru yang punya harapan. Nah caranya banyak, antara yang tadi kontes segala macam. Cuma begini, kalau kita mengadakan kontes yang dinilai itu biasanya hanya buah pada 1 hari tertentu.
kelemahannya banyak. Kelemahannya adalah yang belum panen mungkin ada yang bagus, ketinggalan. Yang sudah selesai panen nggak ikut, yang ikut tuh yang hari itu panen. Kemudian kita makan, wah ini bagus, orange, tebal, gini-gini, wah double portion tinggi, wah oke, it's okay. Tapi baru dari satu sisi, yaitu sisi tampilan buah dan rasanya. So itu berguna untuk consumer, untuk penikmat duriannya. Kita jangan lupa industri durian itu bukan hanya si pembeli terakhir, ada si pedagang perantaranya. Pedagang itu menuntut, Pak, itu harus tahan loh Pak, 4 hari itu jangan pecah, jangan cepat busuk, jangan ini begitu. Jadi shelf life-nya harus panjang, harus panjang. Oke, itu ketersediaan kontinuitas itu harus ada. Itu kan pedagang, kita ngerti. Kemudian dari industri. Industri itu yang penting bulk. Kalau misalnya untuk puree-nya atau apanya, yang penting dagingnya banyak. Yang paling tebal mana Pak? Buahnya kalau bisa yang 20 kilo Pak. Dagingnya banyak gitu. So kita juga harus mencari varietas-varietas yang produktivitas sangat tinggi walaupun dagingnya tidak istimewa, bukan untuk dimakan langsung. Itu industri. Yang ketiga, yang keempat, petaninya sendiri. Petani maunya itu produktivitas tinggi, perawatan minim, harga bagus. Nah, kalau udah bicara 4 kriteria ini, maka kita harus ketika menemukan yang juara kontes, pohonnya tetap harus diamati selama 2 tahun. Itu baru bisa didaftarkan. Produktivitasnya di mana, sama penyakitnya apa. Artinya harus ada orang yang bertanggung jawab. Katakanlah teman-teman mungkin di Aceh yang bisa melanjutkan, itu lanjutkan pengamatan. Nanti kita yang berikan apa yang harus di checklistnya bisa gitu. Ya, artinya keinginan petani supaya oh iya tahun ini buahnya 200, tahun depan hanya 50, bukan serong. Mungkin masalah penyembuhan, masalah cuaca apa. Nah, ini big job nih. Big job. Harus kebersamaan kayak begini. Kalau nggak begini nanti kita nggak sama cara pandangnya. Ya. Jadi saya menyiapkan diri sebagai orang di hulu, mulai dari hutan, mencari sesuatu yang bagus, mengawal sampai dia menjadi variety yang disukai masyarakat. Setelah itu mau dibibitkan, mau dikebunkan, mau apa, silakan lanjut. Mau branding, mau apa, itu sangat penting menurut saya. Buktinya Mozambik yang lainnya nggak ada apa-apain. Pemerintah saya pikir nggak terlalu banyak tuh urusannya. Tinggal komunitas Chinese di sana ya. Branding lepas itu selepas mula-mula di Tanah Merah, lepas itu Dinas Pertanian dengan berhampiran ambil sayon dari satu pohon di kebun Wincongpeng itu dibiarkan. Lepas itu sayon salah pohon itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk dibiarkan. Di sana satu nursery komersial yang promosikan bibitnya sebagai Raja Kunyit itu Kawasan Timbul itu sekira 90-an. Namanya apa tu Hiu Nursery dan punya pemilik nursery itu masih ada tapi sudah pension Pak. Jadi dia yang cerita dia yang sehingga dia dipromosikan varietas ini komersial itu. Kan semasa itu UPM pun tak tahu Pak. Sekarang ini kalau bahagian horticulture bunga buah ini Dinas Pertanian pemerintah tak tahu Pak, tak sempat kejar Pak. Jadi the commercial side itu lebih cepat. Ya. Ya jadi cuma mengharapkan pemerintah itu dari segi polisi, dari segi marketing, dari segi kontak dengan negara Cina, eksporter yang fasilitas untuk itu Pak. Port dan sebagainya dengan pesawat kargo dan sebagainya dia senang di. Tapi selain semua private Pak. Nah itu makanya kekuatan private itu seperti kita ini. Jangan terlalu berharap pada dukungan pemerintah secara langsung. Ya, betul bahwa sekarang direktur sama dirjen itu saya kenal baik gitu. Kita ngomong apapun juga bisa diterima oleh mereka. Tetapi harus make sense gitu. Jangan kayak Pak Menteri minta 2 tahun berdua terus kita terima, itu konyol gitu. Saya nggak berani kayak gitu. Nah terus mungkin saya hanya ingin ini saja bahwa kalau kita mulai bersama-sama ini bisa ada suatu forum gitu yang mungkin dihangatkan setiap 3 bulan, 6 bulan gitu. Baik Pak, kita pikirkan
pakai semuanya nggak apa-apa. Boleh, ya Semuanya nggak apa-apa. Artinya kita suatu kesatuan ini juga untuk keseluruhan lah gitu. Saya pikir contoh dari Malaysia itu sudah banyak lah ya, yang sukses itu. Saya tahu juga sih Pak, ada yang tanah terlarang ditanami oleh durian ini, terus kemudian suruh tebang itu. Jadi Gimana itu? Itu ceritanya panjang Pak. Dia itu kebenaran di semasa lepas merdeka itu komunisnya, karena banyak masyarakat Cina sudah itu anti komunis dan kerajaan suruh memang digalakkan untuk Ada pertanyaan lagi buat Pak Reza? Pak Reza, Yes. sebenarnya pertanyaan saya menyambung pertanyaannya Pak Haryanto ke Pak Aziz tadi mengenai kebun skala besar. Di Indonesia itu kan, ya mohon maaf, sebenarnya kebun skala di atas 20 hektar itu kan sudah lama Pak. Banyak kalahan mungkin kawannya Pak Reza, Pak Syarif gitu. Pak Syarif Ukon Pak, yang dari PB juga. Oh ya. Ya, itu kan ada kebun di Riau itu katanya sekarang sampai 200 hektar. Tapi investasi untuk operasionalnya aja 30 miliar. Sekarang bermasalah kebunnya. Nah, jadi Pak Reza kan juga lama di sawit gitu. Nah, kenapa di Indonesia ini seolah-olah orang yang berkebun di durian tidak mengaplikasikan seperti kelapa sawit? Karena di kelapa sawit kan agronomnya banyak gitu loh Pak. Teknologinya segala macam ya tuangkan ke situ gitu loh. Tapi perusahaan besar yang punya beberapa puluh ribu hektar, kawan-kawan saya banyak Pak. Tapi kalau kita mau soal durian mereka kayaknya a priori gitu loh. Mungkin bisa ini Pak, kita ini kemajuan kita lah. Betul. Ini sedang kita usahakan Pak. Jadi memang kayak sawit itu kan sesuatu produknya itu sesuatu yang dibutuhkan setiap hari. Nah, dan turunannya kan banyak sekali Pak. Sehingga tidak laku sebagai ini bisa sebagai ini. Sekarang Pak Jokowi melarang mengekspor dan menjadikan B30. Panik tuh Pak, udah Eropa sekarang. Jadi karena itu suatu komoditi yang memang strategik lah gitu. Kalau durian ini mungkin belum ini, kecuali Asia Tenggara. Nah, saya malah melihat alpukat, karena alpukat ini kita itu tanpa apa-apa aja Pak, kita udah nomor 4 produsen terbesar di dunia. Setelah Meksiko, apa semua Amerika Latin. Kita nomor 4 terbesar produksi alpukat di dunia, tapi tidak pernah menanam Pak. Nanam cuma 1 hektar, 2 hektar, 5 hektar, nggak ada perkebunan yang kecuali Pak ini ya. Itu in term of luasan Pak. Luasan dan tapi kalau in term of the export, nilai ekspor nggak ada. Kan ada kawannya Pak Reza juga Pak Dedi ya. Pak Dedi, itu Ya, 150 hektar di Purwakarta kan? di Subang. Di Subang. Ya. Nah, artinya begini Pak, kita harus cari suatu produk yang memang berkesinambungan. Durian ini kan setahun sekali. Kecuali kalau saya belajar itu di suatu daerah khatulistiwa, ekuator, itu ada 2 musim kering yang terjadi dalam 1 tahun, sehingga bisa berhubungan 2 kali juga. Makin jauh dari ekuator, itu makin susah. Dari Jawa itu hanya sekali setahun. Betul. Nah, akhirnya berbuah sekali setahun. Jadi itu memang harusnya pekebun-pekebun besar yang ini. Kalau petani kasih apa? Suruh begitu. Kalau di Indonesia Pak, yang paling cocok di mana? Sulawesi atau Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Pak. Kalimantan Barat. Iya. Dan kalau Kalimantan Barat sebenarnya kita dekat dengan Kucing ya. Dan Kucing. Kita nyebrang ke Singapura. Itu udah di utaranya Khatulistiwa sedikit dari Sumatera Barat ya. Dalam belt ini Pak, itu memang 2 kali musim. Jadi sekarang ini baru panen kemarin Juni-Juli, nanti kemungkinan Desember Januari ada lagi. Jadi sebenarnya sih ya kembali lagi Pak, yang nomor 1 itu dia lama hasilnya, kedua kemudian masa panennya itu singkat, artinya dalam 1 tahun hanya berapa minggu, kemudian buahnya harus dipasarkan dengan segera. Kalau sawit kan industri olahan Pak, sehingga masuk mesin semua. Jadi banyak kelemahan sih, orang bilang, gue mau kaya ngapain nanam durian gitu. Jadi durian itu harus ada idealisme juga, jangan hanya sekedar duitnya aja, tetapi harus ada. Boleh saya tambah ya? Bagi pandangan saya, kalau lihat rekod campuran hujan, kalau di
Makassar hampir sama dengan Canterbury. Canterbury itu produksi 70% produksi buahan dunia, Pak. Dan juga 70% daripada Thailand di Rayo dan Canterbury, Pak. Sulawesi Tengah juga. Jadi Sulawesi Tengah juga. Sulawesi Selatan itu hampir sama, Pak. Bermana bagi saya itu yang paling ideal sebagai macam di Thailand, Pak. Tapi tidak 2 kali setahun, tapi mungkin boleh diubah-ubah dengan irigasi dia punya season. Bagi saya kalau lihat daripada gambaran hujan di Kalimantan Barat ada 2 kali, Pak. Kalau dari tengok rainfall Pontianak, Pak, ini 2 kali setahun, Pak. So ini kalau di Malaysia hanya di pantai barat, Pak, tidak semua, Pak. Hanya di pantai barat daripada utara Perak sampai ke Pahang barat saja. Selepas Raub, Haran, Kelantan, seterusnya, Pak. Tidak semua, Pak. Hanya 2 kali setahun di pantai barat saja. Di Raub itu yang kalau nak invest itu pergi tempat yang ada 2 kali, Pak. Kalau saya lihat, saya ada rekod semua kota di Indonesia juga, Pak. Pontianak saja yang possible. Cuma 2 musim. Oke, ada lagi buat Pak Reza, pertanyaan buat Pak Reza? Saya sedikit ada tambahan satu lagi. Jadi pemerintah ini atau sebagian dari pengusaha industri ya menghendaki bahwa kita punya satu durian unggulan nasional. Bagi saya itu nggak usah dipaksakan. Karena gini, durian itu kan adaptable terhadap di mana dia ditemukan. Aceh punya iklim sendiri, tanah sendiri, Sulawesi Tengah beda lagi. Sehingga biarkan durian terbaik di masing-masing provinsi itu dikembangkan di tempat mereka. Bahwa kemudian nanti bibitnya akan dibawa ke Jawa ditanam dan berhasil, lain cerita. Tapi jadi durian itu biar di mana-mana ada, sehingga kalau kita mau makan durian Aceh kita ke Aceh, durian Sulawesi Tengah kita ke sana. Mau diimpor dan didatangkan ke Jakarta, ya itu ada cost gitu kan. Tapi intinya biarkan tiap daerah berkembang dengan masing-masing punya unggulan seperti apa. Nanti akan terperas sendiri, akhirnya populer seperti Nusamking sekarang sini, semua orang tanam. Padahal kecocokan iklim pun kita belum belajar. Ada yang bilang, wah bisa 1000 meter berhasil berbuah. Ya tetapi kan kualitasnya nggak sebenarnya, tidak komersial. Jadi kalau sekedar berbuah aja, oke. Nah, jadi maksud saya nanti setelah 20-30 tahun kemudian mungkin muncul sendiri Pak, mana misalnya bawor atau apa yang akan jadi unggulan nasional, tapi tidak perlu dirancang dari sekarang. Kan itu dipaksa, nggak perlu. Karena masyarakat bingung Pak, kita lebih bingung lagi karena kualitas ini belum tentu cocok sana, belum tentu cocok sana. So biarkan alami lah. Ada lagi buat Pak Reza? Kalau nggak ada, saya silakan mungkin Pak Catur untuk menambahkan. Pak Catur ini ahli pupuk dari MTJ, orang yang malah melintang di perpupukan durian Indonesia, dan sekaligus juga adalah guru saya. Silakan Pak. Dia benar agronom juga. Silakan Pak Catur. Ya, selamat sore kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas undangannya dari Pak Har dan DT juga. Suatu kebanggaan bisa berada di dengan Pak Sofir juga tadi kita sama Pak Aziz, Pak Reza ya. Saya pernah kan nama saya Catur. Saya sudah bekerja di bidang ini di pupuk ya, di perusahaan pupuk 23 tahun. Dan memang 5-6 tahun terakhir ke durian. Karena memang saya melihat bahwa ada orang punya uang membuka kebun tapi nggak ngerti apa-apa. Jadi kita harus dari sudut pandang saya mengajar hanya NPK, bagaimana tinggi, perda, tinggi itu saja. Sementara dulu ya cabai, tomat, kubis, kentang itu makanan kami lah gitu. Jadi itulah alasan kenapa juga dibentuk ikut durian traveler, kemudian grup diskusi juga tentang durian, ya pergi juga mencicipi. Jadi saya tidak ahli durian, yang ahli Pak Reza, Pak Aziz. Saya cuma pedagang pupuk lah gitu kira-kira. Ya, tapi mengerti banyak tentang nutrisi. Karena pasti saya pertanian juga, saya belajar banyak. Pendapat saya tentang durian nih, tapi kita beruntung bahwa durian traveler ini ada.
itu merupakan ya seperti markas besarnya kita lah. Ya, kita ada YDI, kita ada YDN, ya tapi terpisah, harusnya bersatu dulu, ya kan? Satu menginginkan durian introduksi, satu membuat durian Nusantara. Itu masa lalu. Ya, saya tahu. Ini makanya 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu itu sudah digabungkan, dirangkul semua. Ya, supaya nanti dibicarakan tentang ya materinya tentang nutrisi lah kira-kira itu. Lagi. Terima kasih. Luar biasa, tapi durian nggak keluar. Musim lagi nggak musim. Gagal. Nih, Bapak Logistik mana Bapak Logistik? Luar biasa hari ini. 3 profesor datang. Pak Aziz, Kenapa duriannya Pak gagal Reza, terbang? Pak Sopir. Sama yang paling terutama adalah terima kasih kepada Om Har. Om Har sekarang petani fisika duriannya luar biasa. Fasilitator dan ilmuitator. Dulu kita ngajarnya gini-gini, sekarang lu beput ya. Iya. Nah ini Om Har nih, gimana Om Har? Obrolannya tadi gimana nih Om Har? Kita berharap Durian Traveler akan jadi leader di Indonesia. Kita akan support terus. Siap. Bro Alip. Siap. Gimana nih apa diskusinya tadi Om? Bagus. Produktif, Ini apa informatif. Kita harus lebih sering bersatu seperti ini. Ini bukan Betul. kerjaan yang ringan, ini kerjaan besar yang harus diselesaikan bersama-sama. Setuju Pak, Reza, setuju. Siap. Supaya Indonesia lebih maju aduh, industri duriannya loh. Ini jujur Pak. Industri duriannya. Sebagai pedagang durian Pak, kalau nggak ada supply dari petani, no cuan juga. Pak. Oh iya. Jadi kayak gini Pak, nggak ada durian Pak. Weekend nggak ada durian. Bagaimana buat Prof Aziz obrolan tadi siang ini? Oke, bagi saya ini saya mungkin sebagai tamu pencetus untuk mengumpul semua nih. Saya pun heran, "Ih, ini oh, ramai yang tidak pernah ke sini lagi." Ya, terima kasih kepada Pak Haryanto yang datang dan saya cakap sama dia, saya mau ke sana Pak, saya mau ikut. Mau buat apa? Saya mention 2 saja Pak Rizal. Ya. Harapannya apa nih Om? Harapannya Om ke depan? Harapan biar mungkin saya sebagai pemangkin membantu saja sharing Pak, sharing informasi. Nanti kita Pak adakan kita temu Itu aja Pak ya. profesor dari Sekarang Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam. Nanti kita cari satu dari Filipina, ya. Semua profesor durian kita kumpul. informal lah Pak, nggak perlu birokrasi apa, informal kontak. Sekarang sudah ada itu Profesor Hao dari Vietnam, saya dari Malaysia, sudah ada kontak dari Thailand. Nanti Bapak mungkin 1 dari Filipina, 5 sudah. Profesor Hao. Jadi harapannya apa nih ke depan nih? Perdurianan di Belantika Durian ini gimana? Oke. nih? Indonesia 5 tahun terakhir durian menjadi tanaman yang primadona. Ya. Jadi tanam saja durian yang dianggap unggul, yang punya nilai, ya. Kalau punya varietas lokal, ya tanam varietas lokal tersebut. Mau introduksi juga tanam, ya kayak Musangking, Oci, kemudian Cane. Itu 3 yang biasanya bernilai tinggi, ya. Terus kemudian lakukan perawatan dan pertemuan hari ini luar biasa. Ya kita pembicaraan ada rutin mau 3 bulan sekali berkumpul para praktisi ataupun soko guru lah pada durian-durian supaya bisa menceritakan pengalamannya, yang membagi pengalamannya kepada kita agar petani durian Indonesia bisa menjual buahnya ke Durian Traveler. Ya, Mantap. Mr. Lee, gimana? Saya Lee dari Malaysia. Obrolan tadi siang gimana nih? Hangat. Suasana, iklim, cuaca. No. Just now when you talk inside, how's the conversation? Oh, very good. So the most of the grower are very professional in Indonesia, and everybody they know very clear about what is durian. So this is a good sign. Harapan very bright harapan. Indonesia probably will become another center of Musangking or durian. Oke. Terutama petaninya beliau nih. Ini Musangking ada Siap.
level pekerja ataupun level dia punya management support. Atau pergi kepada nutrisi, kepada pengairan. Their land is 0.1, 0.2 hectare, all small farmers. Soon, unless will become big. all the Delta Mekong all converted to Musang King, then it's big. Then it's big. Because they got 10 over million rice field. Durian Traveler. Terima kasih sudah menonton Durian Traveler. Ini sudah selesai. Acaranya sangat menarik. Ada diskusi menarik dari teman ahli-ahli durian Indonesia, Malaysia. Kita menemukan saintis durian. Wah, pokoknya seru. Semoga ini menjadi event bulanan di Durian Traveler. Dengan ini kita bisa saling open tentang kemajuan teknik berkebun durian. So you travel.